medications while maximizing convenient identification of missing, misplaced, expired, or recalled medications. MedX Trace does its part to maintain the medication chain of custody by helping manage order preparation in the pharmacy and tracking manual deliveries throughout the hospital. Utilizing a handheld scanner, MedX Trace electronically verifies correct in-pharmacy preparation of orders and then verifies delivery to authorized personnel, location, nursing units, and other final destinations. Not only does MedX Trace help reduce lost or delayed medications and disruptions in treatment, this solution also offers extensive reporting on all recorded activity to provide insight into pharmacy performance and help ensure regulatory compliance. MedX TubeSafe is Inmar's solution for securing and tracking medications delivered via pneumatic tube systems. Combining locking canisters with an easy-to-use scanner configuration, MedX TubeSafe enables secure and controlled medication delivery with every link in the chain of custody confirmed and recorded. And because MedX TubeSafe is compatible with your existing pneumatic tube system, no upgrades are needed before users can start to realize the benefits of this solution, including fewer missing medication inquiries and improved staff productivity. For more than 25 years, Inmar Intelligence has been providing workflow improvements. Ya, selamat sore. Kita sudah pernah bertemu ya sebelumnya ya, pas ini. Sore dok, Udah udah dong, pernah. Sore dok, Geriatri. udah pernah dok. Sore dok, udah pernah Ya, dok. betul geriatri ya. Eh, jadi kita udah nggak perlu kenalan lagi mungkin ya. Kalau masih ingat juga ya, karena banyak sekali dosen dan saya juga banyak sekali mahasiswa. Kemudian, ya tadi yang hobi saya adalah Bu Kenny gitu ya. Ada nggak? Ya hadir dok. Oh, Pak Kenny. Oh ya, oke. Soalnya namanya bisa buat dua-duanya ya. Pak Kenny Chandra ya, oke. Jadi nanti penanggung jawabnya waktu itu kan waktu geriatri kan Bu Cindy apa ya? Ya, nanti sekarang Bu Kenny ya. Oke, karena di handphone saya yang 39 39D itu eh, Cindy ya. Tadi saya nyari 39D itu siapa ya yang tadi yang keluar Bu Cindy. Jadi saya belum save ini ya, yang ini. Oke. Ya tadi itu gimana ada eh, komentar terhadap video tadi, itu terutama penggunaan teknologi ya itu ya yang sangat membantu ya untuk pencatatan atau tempat tracking ya, tracing dan tracking. Oke, apakah ada yang ingin berkomentar terlebih dahulu? Silakan. Ini sudah hadir semua kelihatannya ya. Kelebihan satu nggak sih kalau di ini saya kok, coba ya saya share dulu ya. Daftar mahasiswa, daftar mahasiswa nih. Ini kan ya.
38, 39D ya. Betul ya. Di sini kok cuma 33 ini. Apakah ada yang pakai akun dua ya mungkin? Bener ya? Ada nggak yang pakai Ada akun dok, dua? saya pakai dua dok. Iya, Saya oke deh. confirm. Iya, oke. Berarti tidak ada tamu yang tidak diundang kan ya? Karena saya pernah waktu nguji OSCE, nguji OSCE atau apa tuh di Fakultas Kedokteran ya waktu itu. Bukan OSCE nasional, OSCE sehari-hari itu loh. Itu mahasiswanya nggak datang, itu mahasiswanya nggak datang. Dia memang melaporkan bahwa dia nggak datang gitu ya. Nggak tahu sakit nggak tahu apa. Tapi kita pengujinya ada menguji mahasiswa tersebut loh. Padahal kan OSCE kan masuk satu-satu ke dalam kamar masing-masingnya. Berarti saya ketemu dengan entah siapa ya. Semua semua penguji ketemu dengan entah siapa ya, hantu atau apa gitu ya. Nggak tahu. Oke lah. Eh, Apalagi ya? Oh ya, saya jadi mau share ya sekarang kuliah beneran ya. Kuliah dulu. Sekarang apa ya? Ngantar dulu ya. Jadi saya berusaha mempermudah hmm, kok ini langsung tugas kelompok ya. Apa namanya nanti penilaian ya. Jadi tugas kelompok nanti langsung jadi UTS, langsung jadi UAS gitu aja ya. Ya, ini salah satu dari buku terkait manajemen rumah sakit yang saya tulis bersama-sama gitu ya. Tapi ya ini ada juga sih farmasi, pelayanan farmasi ada juga ya. Tapi saya nggak di sini, nggak saya tampilkan di sini. Ya, Anda boleh mengambil dari manapun ya. Anda sudah tahu saya yang paling bawah sendiri. Oke, kemudian ini adalah Anda. eh, Tadi ini adalah video-video itu. Video yang pertama sudah tidak available ya, atau kenapa? Saya kebetulan nggak download juga. Ya, penilaiannya, eh, jadi kalau tadi yang ini diturunin ke bawah, terus itu di bawah sendiri ada komponen penilaiannya, ya saya kopas ke sini. Itu, jadi saya tadi sudah berpesan kepada Pak Kenny bahwa tolong yang tidak hadir dan yang aktif itu ya. Jadi hadir dan aktif itu nanti saya beri nilai lebih gitu ya. Jadi yang ketidakhadiran juga ada itunya, soalnya persentasenya. Kemudian nanti UTS sama UAS itu adalah dijadiin satu aja adalah ini nih tugas kelompok yang dipresentasikan itu dalam setiap pertemuan. Nah, dipresentasikan dalam bentuk PPT nanti waktu UTS eh, di submit dalam bentuk PPT juga, tapi sudah direvisi gitu kan. Nanti saat presentasi saya koreksi-koreksi gitu ada kekurangan. Setelah itu di UTS apa, di submit setelah direvisi dalam bentuk PPT, kemudian pada saat UAS dalam bentuk Word ya. Oke, nanti lanjut di belakang, di slide belakang. Langsung ke, loh kenapa saya hilang ya? Langsung ke materinya. Jadi mungkin sebagai refreshing adalah kita lihat dulu apa itu rumah sakit. Nanti apa itu rumah sakit pasti akan menjadi kalimat pembuka Anda pada saat membuat laporan residensi semester depan ya, dan tesis semester depannya lagi. Oh ya, eh, dan banyak yang sudah tinggal tesis terus hilang ya, nggak tahu kenapa ya mahasiswa. Nanti mungkin tolong bisa ya saling membantu kali ya. Apakah karena dulu waktu di Fakultas Kedokteran belum pernah membuat skripsi gitu ya, jadi eh, agak ini ya. Tapi nanti menurut saya waktu saya di geriatri dan sekarang ini tugas UTS dan UASnya itu adalah eh, bagian dari tinjauan pustakanya itu ya, bagian dari tinjauan pustakanya residensi maupun tesis ya, mestinya sih tinggal melanjutkan. Oke. Jadi ini definisi rumah sakit sejak tahun 56 ya, di mana mungkin zaman itu lebih condong ke organisasi sosial ya, apalagi kalau yang itu dimiliki oleh siapa namanya, organisasi keagamaan misalnya ya, mungkin tidak terlalu menekankan profit ya, tapi sekarang semua eh, semua apa namanya rumah sakit orientasinya adalah profit. Nah, salah satu sumber revenue kan nanti dari farmasi ini ya. Sangat besar bahkan ya dari farmasi. Terus apa lagi ya sih mau ngomong apa ya? Oh ya, meskipun nggak profit kan juga harus survive ya. Gimana bisa survive ya kalau misalnya ngitung pendapatan yang berasal dari besar sekali dari farmasi itu nggak bisa ya. Jadi pasti itu ya.
Apalagi rumah sakit yang itu ya, sahamnya dijual di lantai bursa ya. Itu kelihatan sekali laporan keuangannya ya. Kalau masih negatif itu langsung apa namanya terjun banget ya itunya ya. Kalau udah ada yang mau nganter barang lagi ke rumah. Oke lah. Sementara saya sendirian di rumah. Oh ya, jadi kelihatan sekali tuh kalau misalnya nggak efisien, ya wes ya. Kelihatan sekali bahwa eh, apa sih istilahnya low NPM itu apa net profit margin ya. Kalau NPM itu apa ya singkatannya di sini? Itu ya. Jadi itu artinya tidak efisien. Tidak efisien kan selalu berkaitan dengan biaya ya. Ya, meskipun begitu, ya meskipun semua orientasinya sekarang adalah eh, apa namanya? Adalah eh, profit, tapi jangan lupa bahwa rumah sakit adalah organisasi sosial ya. Selain itu juga harus harus adalah merupakan pusat bagi training, pendidikan maupun research ya atau penelitian gitu. Tadi saya mau lihat apa ya? Oh ya, mau lihat NPM ya. Saya sedang membuka eh, apa namanya eh, perusahaan salah satu perusahaan healthcare ya. Tapi bukan rumah sakit karena saham saya di rumah sakit sudah saya jual semua ya karena sudah semakin terjun payung ya. Itu ya net profit margin ya. Kalau net profit marginnya rendah ya, artinya mungkin laporan keuangannya masih minus ya. Oke, tidak efisien. Ya, kita nanti juga ngomongin efisiensi di sini ya. Oke, terus ini dari mana nih? Dari eh, peraturan Menkes, Permenkes ya. Sama juga ya, kira-kira seperti itu ya, fungsi dari rumah sakit. Tuh. Pendidikan dan pelatihan, jadi nanti penelitian dan pengembangan nanti mungkin terutama pada saat residensi dan tesis ya, Anda melakukan penelitian di sana, di rumah sakit. Ya tujuannya semoga bisa untuk mengembangkan rumah sakit juga ya, dengan hasil penelitian yang Anda lakukan itu. Nah, sekarang kita masuk ke logistik. Logistik mungkin Anda pernah mendengar ya atau bahkan sering ya. Kira-kira siapa siapa yang pertama-tama menggunakan istilah ini? Sektor atau bidang mana atau orang mana gitu ya? Ada yang ingin menjawab terkait logistik? Apa yang terlintas di pikiran kira-kira kalau mendengar kata logistik? Ada yang ingin menjawab? Belum ada? Masih belum panas? Oke. Tujuannya? Oke, kalau gitu tujuannya nih. Gimana nih kalau belum tahu belum pernah mendengar logistik itu kira-kira apa berkaitan dengan apa terus kenapa tujuannya begini nih tujuannya gimana apa yang maksud dengan tujuan logistik adalah untuk keperluan operasional. Sore Jadi, dok, izin menjawab Ya, dok. ya silakan. Mungkin pertama tujuan logistik operasional kan artinya memang kita memerlukan Mhm, supply barang atau alkes obat ya mhm, dok dalam dalam konteks farmasi untuk pastinya mhm, menjalankan bisnis rumah sakit. Nah, keuangan sendiri mhm, mungkin yang tadi dokter sampaikan bahwa salah satu revenue center dari rumah sakit itu kan memang dari farmasi, di mana farmasi sendiri tidak bisa dilepas dari suatu kegiatan logistik atau pengadaan. Nah, untuk pengamanan sendiri mungkin ya, artinya kalau misalkan rumah sakit itu anggaplah dok ada satu jenis obat mungkin kosong gitu ya. Nah, itu kan juga akan mempengaruhi pelayanan. Jadi mengamankan mungkin kayak stok yang ada yang supaya kita bisa memenuhi kebutuhan pasien. Mungkin itu dok saya coba jawab. oke ya baik. Apakah ada yang ingin menambahkan kira-kira tadi mungkin tadi Izin, yang jangan sampai kurang itu masuk ke keuangan bu stock out ya nggak apa-apa. Oke. Pak Arya silakan mungkin kalau logistik kayak ya. proses penyimpanan gitu ya dok. Jadi pemeliharaan barang supaya barangnya nggak rusak gitu dok. Itu ketiga yang ketiga apa namanya yang pengamanan itu ya. Jadi Pengamanan ya dok. menghindari dari kerusakan, kehilangan ya, pencurian ya, ya kehilangan atau pencurian gitu. Itu masuk ke yang ketiga ya. Ya memang meliputi penyimpanan juga, meliputi pengadaan juga gitu. Intinya memang persediaan ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu pertama-tama adalah pihak militer yang menggunakan. Militer kan persis rumah sakit tuh butuh apa makanan kan, gizi, butuh obat-obatan juga ya. Eh,
Oh ya, oke. Logistik di rumah sakit apalagi selain farmasi? Pasti banyak banget kan? Alat medis atau mungkin Ya, kayak gizi juga ya, dok. gizi juga pasti ya. Terus ada lagi yang lain, gizi, obat dan alkes, terus apa lagi? ATK, ATK dok. Ya, betul. Terus apa lagi? Saya tuh kalau di ini jadi hilang ini. Ada lagi ATK, terus apa lagi? Perbekalan rumah rumah tangga di rumah Bekal sakit, rumah, ya betul, bekal rumah tangga. di rumah Oke. sakit. Terus ada lagi Laundry mungkin. laundry, betul. Limbah medis tuh. Ya, limbah medis juga ya, limbahnya juga ya, benar ya. Jadi ini kira-kira ya. Oke, banyak sekali ya. Jadi di rumah sakit, farmasi sendiri aja banyak sekali ya, obatnya kan banyak sekali ya jenis obatnya nanti. Berdasarkan kelas terapi, belum berdasarkan generik dan non generik dan seterusnya. Belum lagi berdasarkan harga. Oke, belum lagi nanti berdasarkan kekritisan ya. Ya, jadi ini ciri-ciri logistik di rumah sakit itu spesifik ya, paling kalau terkait dengan misalnya spesialis tertentu kan, jadi misalnya di radiologi atau di lab gitu ya, spesifik sekali. Kemudian harganya sangat variatif dari yang sangat murah, itu misalnya cuma kasa selembarnya berapa, sampai ke yang sangat mahal ya. Kemudian jumlah itemnya sangat banyak ya, farmasi aja, farmasi dan alkes aja sangat banyak ya, apalagi ditambah dengan logistik yang lain ya. Ada gizi, ada alat rumah tangga, sampai ke limbah. Oke. Kemudian kita melihat ke eh, ini landasan hukumnya ya. Termasuk nanti PKPO ya. PKPO kan sudah termasuk standar ya. Jadi ini yang terutama nanti adalah yang paling bawah nih, atau dan juga yang saya tebal-tebalkan ini yang tentang katalog ya, pengadaan. Tadi kan pengadaan termasuk logistik ya. Eh, itu tolong di searching, masukkan ke Google, terus PDF-nya biasanya langsung keluar, terus setelah PDF-nya keluar di-download ya, tolong ya. Jadi selama itu apa namanya? Selama Anda kuliah, eh, siapa tahu cuma sekarang aja ya, nanti kalau pas udah kerja udah lupa lagi ya. Eh, di itu ya, dilihat ya. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan juga pengadaan obat berdasarkan e-katalog ya, yang baru kan seperti itu ya. Ya semoga juga sudah sampai ke seluruh Indonesia ya, bisa mengadakan obat dengan e-katalog ya. Itu walaupun waktu itu tahun lalu atau 2 tahun yang lalu sih masih banyak kendala ya. Oke, kita lihat berikutnya. Jadi ini tadi yang Permenkes yang paling terakhir tadi ya, isinya adalah seperti ini, standar pelayanan kefarmasian gitu. Tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Sebenarnya tanggung jawabnya langsung pada pasien, gitu ya. Gitu. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan ke pasien, tapi juga ke tenaga kefarmasian atau pihak rumah sakit adalah untuk menjamin kepastian hukum ya. Itu ya, tujuan akhirnya adalah demi patient safety atau keselamatan pasien. Kemudian ini apa namanya, ada dua apa ini, dua kegiatan utama ya. Yang sebelah kiri adalah logistik ini ya, pengelolaan sediaan tadi ya, logistik persediaan itu adalah logistik yang dikelola. Kemudian yang satu lagi adalah pelayanan farmasi klinik. Jadi ini yang di dalam dapurnya, yang ini yang disajikan gitu ya. Kalau restoran seperti itu mungkin ya. Itu dikelola oleh satu pintu yang biasanya dipimpin oleh apoteker ya. Walaupun ada juga yang dipimpin oleh dokter, mestinya wakilnya adalah apoteker ya. Oke. Kemudian ini apa saja sih manfaat dari itu, dari adanya pengelolaan sistem satu pintu itu ya? Dua pelayanan di dalam satu pintu itu apa manfaatnya? Banyak sekali, tapi pasti yang manfaat terakhir tuh yang paling sangat perlu diperhatikan oleh para manajer rumah sakit ya. Yang pertama adalah pelaksanaan pengawasan, kemudian yang kedua adalah standarisasi, penjaminan mutu, ya standarisasi Pak. Maksudnya standarisasi mutu juga ya, pengendalian harga, pemantauan terapi, penurunan risiko kesalahan ya. Ini kan eh, keselamatan pasien ya. Kemudian kemudian akses terhadap data ya.
Ya sekarang kan semuanya pakai SIM RS juga ya. Kemudian meningkatkan mutu pelayanan dan terakhir adalah meningkatkan pendapatan dong ya, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan sendirinya. Jadi baik bagi owner maupun eh, pegawai sangat penting, dan juga bagi investor juga penting sekali ya. Oke, jadi ini apa nih namanya, logistik ya, yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri ini, yang coklat ini pengelolaan perbekalan farmasi, kemudian yang sebelah kanan ini adalah pelayanan farmasi klinik. Oke, jadi yang ini mulai dari awal ya, mulai dari penganggaran dulu mestinya ya, penganggaran kemudian pemilihan perencanaan. Nah, ini setiap setiap langkah ini nanti yang dijadikan tugas ya, tugas kelompok. Jadi karena ada 33 mahasiswa, saya bikin 11 soal, jadi setiap kelompok ada 3 orang ya. Kemudian sebentar, sebagian yang sini yang pelayanan farmasi ya. Ini mungkin juga semuanya sudah kenal, tapi mungkin ada istilah yang masih baru pernah mendengar, rekonsiliasi obat. Apakah ada yang ingin menjelaskan tentang rekonsiliasi obat? Mungkin ada yang rumah sakit yang sudah melakukan, tapi ada juga yang belum mungkin ya. Gimana? Apakah ada yang ingin berkomentar atau menjelaskan tentang rekonsiliasi obat? Kayaknya ada barang yang belakang ya. Belum. Ya, oke. Gimana? Apakah ada yang ingin menjelaskan, Izin komentar? menjawab, Dok. Sebentar ya. Sebentar. Saya, ya, ya.
Ya, oke, sorry. Bagaimana tadi rekonsiliasi obat? Apakah ada yang ingin berkomentar? Silakan. Izin dok, mungkin Ya, rekonsiliasi obat, saya nggak tahu sih ya. dok ini benar apa enggak, tapi selama ini yang kami lakukan, jikalau memang pasien Hmm, membawa obat rutin misalkan dari rumah begitu ya dok, kemudian ketika dia ya. masih rawat inap, itu obat tersebut harus di apa ya diserah terimakan begitu dok kepada farmasi supaya apakah itu sesuai dengan kelanjutan terapi pasien tersebut di rawat inap. Kalau selama ini kami seperti itu sih dok. Ya, oke. Jadi waktu masuk ya. Iya Waktu dok. masuk rawat inap. Ya, oke. Apakah ada lagi tambahan dari yang lain? Kapan lagi selain saat masuk? Izin dok. Ya, silakan, Eh, Bu. Selain saat masuk bisa juga dilakukan pada saat pasien transfer antar ruangan, misalnya Ya, dari ruang biasa ke ruang intensif, atau ya, bisa juga pada saat pasien discharge, ya, pasien betul. akan pulang. Ya, ya. Baik. Kita lanjutkan. Nanti juga itu ada di sini ya, definisinya ada di yang Permenkes tahun 2016 ya. Mudah-mudahan tadi sambil menunggu saya semuanya sudah download ya. Oke, kemudian sekarang kita lanjut ke bagaimana mewujudkan farmasi rumah sakit yang bermutu adalah harus ada yang namanya standar pelayanan, di mana standar pelayanan itu harus eh, dipenuhi dan dibina ya, pembinaan untuk memenuhi standar itu, sehingga tercapailah suatu kompetensi. Ya, kira-kira siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan standar dan pembinaannya? Apakah ada yang ingin jawab? Pelaksanaan standar eh, ini agar farmasi rumah sakit ini bermutu belum ada. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi jawab dulu nih jadi sama slide berikutnya ya. Adalah ya meskipun semuanya harus mendukung ya, tapi tenaga kefarmasian yang terutama wajib mengikuti standar, di mana pihak manajemen harusnya mendukung ya penerapan standar tersebut. Ya ini tadi juga masih tentang eh, tujuan ya. Mengapa kan berarti artinya ya tujuannya ya adalah untuk sama ya dengan yang di atas tadi. eh, Keamanan itu baik untuk pasien maupun untuk petugas ya, petugas dari si pasien hukum, dari pasien itu patient safety atau keselamatan. Sementara dari sisi mutu pelayanan itu pasien akan terhindar dari produk yang substandar ya, apalagi yang palsu ya, misalnya ada obat palsu lah, ada vaksin palsu ya, dulu kan ada ya vaksin palsu yang kemudian dipakai oleh vaksin sebelum sebelum COVID ya, jadi vaksin untuk anak ya, ini yang dipakai oleh dokter spesialis anak di rumah sakit ya, gitu. Jadi jangan sampai itu masuk ke dalam eh, nanti yang lebih luas dari logistik adalah rantai pasok ya. Yang lebih luas maksudnya karena keluar dari tidak hanya di dalam rumah sakit tapi sampai ke luar ya, sampai ke dunia bahkan ya. Karena kita bahan baku farmasi kan masih banyak yang dari apa itu, yang dari itu ya, impor ya, yang dari impor. Makanya nanti di e-katalog kan ada ya yang namanya TKDN gitu ya. Nah, apa komposisi di dalam negerinya harus ada ya berapa persen minimalnya. Oke. Jadi karena dolar naik berarti itunya naik ya, bahan bakunya ya kalau kalau seperti itu ya. Oke, jadi kemudian yang ketiga adalah yang berkaitan dengan biaya, tadi efisiensi ya, agar tidak terjadi overstock atau kelebihan, eh, kelebihan jadi yang sudah dipesan tapi nggak dipakai, overstock, atau sebaliknya kekurangan ya, out of stock gitu. Kira-kira apa efeknya nih kalau terjadi eh, salah satu dari ini? Kalau terjadi overstock akan bagaimana? Kalau terjadi out of stock bagaimana? Ada yang ingin menjawab mengapa jadi tidak efisiennya? Bisa nggak efisien nih kalau ada dua hal itu terjadi? Mungkin ada yang ingin menjelaskan? Kalau saya terus yang menjelaskan nanti bosen nih. Izin dok, kalau Ya. overstock artinya akan Hmm, banyak hmm, inventory, akhirnya bisa hmm, resiko misalkan expired atau barang rusak ya dok, artinya dead stock jadinya. Akhirnya ya. pasti adanya kerugian. Kalau Hmm, misalkan stoknya kurang ya artinya mungkin pelayanan jadi nggak bisa, maksudnya tidak bisa optimal ya dok, artinya misalkan oh obatnya nggak ada harus harus mencari tempat hmm, lain untuk membeli obat, mungkin hmm. seperti itu dok. Oke.
Ada lagi yang ingin menjawab, menambahkan atau memperjelas boleh? Mungkin sedikit izin menambahkan dok untuk Ya, terkait silakan. overstock sendiri. Ya. Ketika terjadi overstock ini nanti Hmm. dari beban keuangannya juga akan jauh lebih meningkat karena penggunaan obat-obatan persediaannya berlebihan yang tidak dikeluarkan dengan baik. Lalu mungkin Hmm. eh, itu akan tergambar di persediaan yang semakin banyak dok dari bulan ke bulan mungkin karena tidak terkeluar itu tadi. Ya, jadi dari sisi biaya gimana? Nggak ada pemasukan ya, padahal uangnya sudah dikeluarkan ya. Ya, jadi tidak efisien. Oke. Kemudian yang out of stock ada lagi nggak yang ingin menambahkan selain bahwa tadi Bu Nirmala mengatakan berarti harus beli ya, beli beli yang mendadak gitu ya, pasti lebih mahal ya jatuhnya ya. Jadi marginnya jadi ya kecil sempit banget kan. Jadi makanya low net NPM tadi ya, NPM tadi singkatannya lupa mulu ya. Profit margin ya. Net profit marginnya terlalu sempit ya. Itu ada nggak di itu ya? Saya soalnya baca laporan keuangannya cuma download dari bursa bursa saham ya, kalaupun itu dengan rumah sakit ya. Rumah sakit yang saya beli juga sahamnya, kalau enggak ya saya juga nggak pernah lihat ya. Oke, apa tadi out of stock? Kenapa? Kenapa out of stock bisa selain yang tadi ya, selain yang beli-beli mendadak, jadi dalam jumlah sedikit, jadi apalagi kalau tidak ada perjanjian sebelumnya ya dengan apotek tertentu, mungkin juga jadi lebih mahal. Atau mungkin pinjam ke rumah sakit sebelahnya, sekitarnya kalau ada juga ya. Kalau rumah sakit sebelahnya itu di Jakarta terus macet ya, ngirimnya harus pakai drone kali ya, kalau misalnya itu buat yang untuk emergensi ya. Selain itu adalah kenapa? Ada lagi nggak yang ingin menambahkan? Izin dok untuk terkait out of stock Ya. sendiri itu juga Hmm? terutama untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS ini Hmm. eh, dari sisi rumah sakit juga akan mengalami kerugian dok. Jadi jika Ya. obatnya dibutuhkan kemudian tidak ada, maka kan sebenarnya Ya. kita tidak boleh iur biaya kepada pasien sehingga Ya. ketika nanti pasien mencari obat di luar dan Di luar. didapat dan itu harus Hmm. pengembalian dari rumah sakit dok dan biasanya obat di luar itu jauh lebih mahal dibandingkan harga obat di rumah sakit yang diskonnya memang Iya. lebih besar demikian dok. Lumayan, ya, oke. Jadi artinya hilang kesempatan ya untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Itu dari sisi biaya yang langsung bisa dihitung nih. Berapa sih kerugiannya pakai biayanya langsung kelihatan ya. Tapi ada juga yang belum bisa dihitung nih. Yaitu tadi pasiennya, misalnya pasiennya menjadi tidak tertolong nih karena pasiennya misalnya overdosis obat morfin. Morfin itu kan dipakai pada bedah ya. Atau overdosis obat anestesi ya. Yang misalnya kelompok barbiturat kan sebenarnya ada antidotumnya ya. Tapi nggak ada itu misalnya. Nah itu kan depresi pernafasan. Itu berarti meningkatkan risiko mortalitas. Atau misalnya yang pasien stroke yang ada endoperiodnya loh harus berapa jam itu dari situ dari serangan itu harus segera dikasih obat. Kemudian nggak ada di rumah sakit itu. Kan meningkatkan apa? Risiko morbiditas dan mortalitas. Nah itu sebenarnya ada kerugiannya tapi tidak bisa langsung diuangkan ya. Berapa sih kerugiannya dalam bentuk rupiah ya? Tapi sebenarnya ada ya. Kan kemudian pasiennya jadi dalam tanda kutip kapok ya. Gitu. Kemudian nanti ngomong-ngomong lagi ke orang lain ya, seperti itu. Karena marketing yang paling bagus adalah itu ya dari ngomong-ngomong itu ya. Oke, sekarang ini siklusnya ya, siklus tadi. Jadi memang ada mulai dari pengadaan, penyimpanan sampai ke pemusnahan ya. Kalau tadi yang overstock kan makanya dimusnahkan ya. Ada yang rusak, ada yang expired. Ya, jadi semua itu adalah masuk ke dalam siklus logistik farmasi. Untuk logistik yang lain juga mirip seperti ini ya, tapi karena logistik farmasi mungkin yang paling kompleks, jadi kita hanya fokus membicarakan tentang logistik farmasi. Nanti logistik yang lain kurang lebih seperti ini ya siklusnya. Ini warnanya berbeda-beda ini ya, warnanya berbeda-beda. Tapi di saya udah mau maghrib ya, 10 menit lagi mungkin ya. Eh, ini mengapa nih kira-kira mengapa berbeda-beda? Mengapa menggambarnya berbeda-beda ya? Kenapa nggak yang kuning aja semua? Kenapa harus balon warna-warni seperti ini? Ada yang ingin menjelaskan? Oh, kalau saya besarkan pasti hilang ya ini. Oke, ada yang ingin menjelaskan mengapa harus berbeda-beda sih warnanya ini? Biar kelihatan bagus atau gimana?
Itu izin dok. Ya, silakan Itu Pak Masri. mungkin sepintas bisa kita lihat di sebelah kirinya bahwa di situ Ya, dijelaskan kalau hijau itu KFT berarti dengan warna yang berbeda berarti dilakukan oleh unit pengadaan yang berbeda-beda. Takutnya nanti kalau misalnya itu semua dilakukan hmm, oleh satu unit, ya, terlalu besar konflik kepentingannya. ya. Oke, satu terlalu besar konflik kepentingannya ya. Itu yang milih itu yang ngadain itu lagi ya. Terus nanti ada nih yang namanya kebocoran dan seterusnya ya. Seperti itu. Jadi ini selain itu apa lagi? Ada lagi nggak alasan lain selain tadi konflik of interest dan mencegah kebocoran dan mungkin monitoring ya dan mungkin apa namanya eh, semacam tanda kutip pengawasan itu ya. Ada lagi nggak alasan lain? Mungkin kalau sesuai dengan kompetensi bagaimana? Pemilihan nih KFT. KFT adalah singkatan dari Komite Itu Farmasi informasi Terapi ya. Ini adalah eh, sekumpulan, jadi nggak cuma satu orang ya, namanya juga komite. Jadi tidak hanya apoteker, tapi juga adalah dokter-dokter dari setiap apa SMF mungkin ya, tiap departemen gitu, untuk memberikan nanti masukan dalam hal pemilihan obat, perencanaan obat. Ini yang direncanakan obatnya apa aja yang dibeli, jangan nanti spesialisasinya apa, belinya apa gitu ya, nggak sesuai ya. Seperti itu. Ini jadi sesuai dengan kompetensinya. Kemudian perencanaan adalah farmasi, pengadaan adalah ada lagi tugas yang lain, penerimaan dan seterusnya sampai pemusnahan ya. Meskipun tetap farmasi terlibat, tapi juga melibatkan petugas lain juga. Gitu ya, kira-kira. Kemudian ini adalah penjelasan sekilas tentang tadi ya tentang masing-masing siklus itu, bukan masing siklus ya, masing-masing unit ya. Kan keseluruhannya adalah siklus. Jadi barusan KFT yang kita barusan bicarakan ini harus mempunyai dasar pemilihan obat yang dapat masuk ke formularium rumah sakit. Kemudian formularium ini akan dituangkan dalam kebijakan. Kemudian jangan lupa untuk disosialisasikan ya. Nanti sudah ada formularium, tapi dokter-dokter menulis rumah sakit, sorry, menulis resepnya tidak sesuai dengan obat-obat yang ada dalam formularium. Padahal ada kesesuaian dengan Fornas, nanti ada ya penilaiannya ya. Kemudian apa saja nih obat yang masuk ke sana ya selain yang Fornas dan BPJS ya, adalah juga dari usulan dari SMF yang ditunjang dengan ini ya data tentang keamanan maupun kemanjuran ya safety maupun efikasi dari obat tersebut yang diusulkan ya. Juga mempertimbangkan mutu dan harga ya. Juga yang penting ini ya memiliki nomor registrasi dan izin edar jangan sampai yang palsu ya. Ini yang tahapannya ya. Jadi usulan dari SMF itu usulannya juga berdasarkan apa? Ada dasarnya. Kemudian direview oleh komite ini. Kemudian nanti eh, setelah direview juga balikin lagi ke SMF terus untuk mendapat apa namanya umpan balik terus balik lagi ke sini ya. Setelah itu baru masuk ke formularium yang dituangkan dalam bentuk kebijakan, disosialisasikan kemudian dimonitoring dan evaluasi. Nah ini kira-kira tahap-tahapan membuat formularium rumah sakit gitu ya. Nah kalau melihat dari tahapan-tahapan ini nih yang barusan juga saya jelaskan secara sekilas tadi dengan bagan itu ya. Kira-kira apakah suatu rumah sakit boleh atau bisa meniru begitu saja formularium rumah sakit lain sebelahnya atau apanya gitu ya? Kira-kira gimana? Apakah bisa atau tidak? Ada yang ingin menjawab? Jawabannya bisa benar dua-duanya nih, asal ada alasannya. Udah saya bocorkan sedikit dulu ya. Jadi nggak ada yang salah. Asalkan alasannya di belakangnya. Gimana? Dok, kalau menurut pendapat saya sepertinya tidak bisa kalau formulir rumah Bisa. sakit kopi dari rumah sakit yang lain karena mungkin secara Mm, karakter penyakit, karakter mm, pasien, karakter mm, penjamin kan berbeda-beda mm, ya, Dok. Jadi
Ya, mungkin betul. memang tidak bisa sih dok, menurut pendapat saya. Tidak bisa ya, karena beda-beda ya pelayanannya, pasiennya gitu ya. Kemudian tadi ada penjaminnya ya, jenis rumah sakitnya, tipe rumah sakitnya dan seterusnya. Oke. Nah, jawaban pertama tidak bisa. Pak Masri sudah membuka mic, silakan. Izin dok, kalau saya agak sedikit berbeda, bisa. Bisa, Kalau oke. di daerah tersebut Oh, atau rumah sakit tersebut mempunyai karakteristik yang sama dan hmm, SDM yang sama. Jadi misalnya di suatu daerah ada beberapa rumah sakit, hmm, nah SDM-nya atau dokternya yang hmm, bekerja di rumah sakit A dan B sama. Dan hmm. Oke. karakteristik atau tipe rumah sakit sama. Karena seperti tadi eh, tahapan proses pembuatannya adalah usulan dari dokter yang berpraktek di situ. Kalau dokternya berpraktek sama ya dia akan mengusulkan obat yang sama di rumah sakit yang lain. Jadi asal Oke. karakteristik rumah Hmm. sakit tersebut sama dan SDM-nya juga sama. Demikian, Dok. Oke, baik. Jadi karena dokter-dokter punya SIP 3 ya, jadi kalau rumah sakitnya ada 3. Terus dari sana sini, terus ini rumah sakitnya semuanya tipe D atau tipe C semua ya. Terus pasiennya juga ada orang-orang dari situ semua ya kan. Jadi spesialisasi karena tipe C, tipe D spesialisasinya itu aja dan orangnya itu juga ya karena SIP-nya 3 gitu ya. Jadi ya udah ya, kopas aja ya. Tapi kalau misalnya sama-sama tipe A ya misalnya di Jakarta ini walaupun sama-sama tipe A dan tetanggaan banget nih jalan kaki di Jakarta kan jalan kaki kan hampir nggak mungkin ya. Saya kalau jalan kaki sebentar udah ditawarin ojek mulu nih padahal pas sengaja buat jalan kaki biar saya ada jalan jangan ini ngejugruk terus kayak gini depan laptop ya itu benar-benar rumah sakit tipe A yang tetanggaan tuh di sono tuh di Jakarta Barat apa ya rumah sakit apa Harapan Kita dan Darmais itu kan sama-sama tipe A tapi kan layanannya beda sekali satunya jantung satunya cancer ya itu nggak bisa kompas ya rumah apa formulariumnya ya walaupun deketan dan juga sama-sama tipe A ya jadi bisa tidak bisa bisa iya bisa enggak ya tergantung apa namanya itu alasannya ya karena waktu itu apa namanya ada yang eh, baru diangkat jadi kepala kepala ini ya, kepala instalasi farmasi, terus mengatakan bahwa saya kopas aja dari rumah sakit sebelah gitu katanya ya, mahasiswa di sini ya, ada yang sharing begitu ya. Oke, ini apa ini? Karena sekarang kayaknya kita break dulu ya. Setelah itu nanti kita lanjut setelah maghrib jam 6:30 gitu. Saya stop share dulu dan saya leave dulu ya.
Ya, mungkin kita bisa lanjutkan ya eh, dengan kriteria obat untuk masuk ke formularium rumah sakit. Nah, waktu itu ada mahasiswa yang bertanya juga, sebenarnya Fornas itu seperti apa sih? Kok saya belum pernah lihat gitu ya. Nah, untuk itu ya seperti biasa karena sekarang sudah zamannya serba jadi Anda silakan mendownload juga ya di googling Fornas itu seperti apa yang terbaru akan kelihatan di situ ya. Oke, jenis obatnya, bentuk sediaannya, dan adanya di vaskes tingkat berapa gitu ya, semuanya ya. Ya, ini kriteria pemilihan obat untuk masuk ke formularium rumah sakit. Yang pertama mengutamakan obat generik, ya, apalagi kan BPJS ya. Kemudian memiliki rasio manfaat risiko yang paling menguntungkan, jadi lebih besar manfaatnya daripada risikonya, risiko efek samping terutama ya. Kemudian mutu terjamin, termasuk stabilitas. Stabilitas itu di luar tubuh manusia ya, jadi tidak mudah rusak gitu ya. Dan juga terjamin bioavailabilitasnya kalau ini kadar obat di dalam darah ya setelah masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi berapa obat yang bisa diserap ke dalam darah ya dari yang diminum misalnya ya. Kemudian praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan, praktis dalam penggunaan dan penyerahan, menguntungkan dalam kepatuhan ya. Jadi yang diberikan dengan frekuensi lebih sedikit, misalnya 1 kali sehari pasti lebih meningkatkan kepatuhan daripada yang 3 kali sehari. Yang lebih diterima oleh pasien kalau bentuk sediaannya itu lebih gampang digunakan ya pasti lebih meningkatkan kepatuhan juga ya. Kemudian manfaat dan biaya rasionya itu lebih tinggi ya, setinggi mungkin ya. Jadi maksudnya biayanya ya serendah mungkin alias mesti terjangkau ya, tapi dengan tetap bermanfaat gitu. Ya, ini kita sudah masuk ke tahap berikutnya ya. Sebelum perencanaan, mestinya ada penganggaran. Nanti saya kuliah berikutnya aja penganggaran ya. Sementara Anda mempresentasikan tugas dengan topik perencanaan gitu ya. Nanti lagi-lagi mengacu dulu ke Permenkes yang 2016 itu ya. Eh, apa itu perencanaan, di situ ada apa namanya definisinya, kemudian metode yang digunakan apa saja ya. Minimal ada 3, metode konsumsi, metode epidemiologi, dan kombinasi keduanya. Atau ada satu lagi mungkin kalau misalnya rumah sakitnya belum punya data karena rumah sakitnya baru didirikan, yaitu pakai metode proxy ya. Kemudian nanti masing-masing dari metode itu tolong dijelaskan oleh kelompok ya, rumusnya bagaimana, contohnya bagaimana ya, contoh perhitungannya. Kemudian tujuannya karena saya waktu semester sebelumnya biasanya mahasiswa yang presentasi penganggaran, saya yang perencanaan, tapi selalu penganggaran salah mulu ya, karena lebih sulit ya mencari bahannya mungkin ya. Jadi sekarang tuker aja ya. Ini lebih gampang ya mencari referensinya. Videonya juga banyak sekali ya di YouTube ya. Untuk apa contoh-contoh perhitungannya. Kemudian tujuannya adalah agar tidak terjadi yang tadi ya overstock maupun out of stock, dan dengan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam hal perencanaan ya, bisa anggarannya berapa sih anggarannya. Terus kalau anggarannya tidak memenuhi, tidak bisa membeli semua yang dibutuhkan, bagaimana caranya? Terus ada yang jawab anggarannya ditambah. Ya nggak bisa begitu ya. Kalau anggaran ditambah terus nanti eh, masa semua anggaran dipakai untuk beli obat ya kan? Terus harus ada yang buat gaji pegawai kan ya. Terus ada yang untuk apalagi operasional, ada yang untuk eh, perbaikan gedung dan seterusnya ya. Nggak mungkin anggaran ditambah-tambah terus hanya untuk beli obat. Jadi bagaimana caranya itu ada di pengendalian nanti ya. Mungkin saya juga yang kasih kuliah. Jadi harus dipertimbangkan bagaimana menyesuaikan dengan anggaran dan bagaimana agar tidak terjadi kekosongan ya atau kelebihan. Jangan obat yang jarang dipakai tapi dibeli banyak sehingga anggarannya habis, obat yang sering dipakai malah nggak dibeli ya. Jadi jangan obat yang ini yang itu kelebihan. Oke, itu namanya tidak efisien ya penggunaan anggarannya. Kemudian perhatikan stok yang ada, jadi jangan beli. Jadi kalau membeli itu dikurangi dengan stok yang ada maksudnya ya. Kemudian data konsumsi periode yang lalu, kemudian rencana pengembangan apakah akan ditambah jenis layanannya atau jumlah pasiennya gitu ya. Kemudian stok pengaman, kalau rumah sakit yang ada di Maluku atau di Papua misalnya, mungkin beda dengan rumah sakit yang ada di Jabodetabek ya. Oh, stok pengaman maksudnya selama pengiriman itu ya, dari pesan sampai dikirim ya. Nanti ada lagi sih buffer stok juga ya 10-20%.
Kemudian setelah direncanakan maka diadakan yang tadi saya sebutkan nanti di belakangnya beri tugas itu adalah dengan e-katalog sekarang ya. Jadi nanti disebutkan caranya dasar hukumnya dulu, kemudian perubahan peraturannya. Nanti saya berikan linknya ya untuk ditonton. Itu webinar ya, oleh Kemenkes, oleh Direktur Pianfar ya waktu itu. Kemudian beberapa tahun yang lalu, 1 atau 2 tahun yang lalu, pengadaan melalui e-katalog, terus perbandingan ya antara peraturan yang lama dengan yang baru itu bedanya apa ya? Itu. Oke, dan ini jangan sampai perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak masuk dalam daftar hitam itu harus jelas ya, harus dilihat perusahaannya. Apalagi perusahaannya abal-abal itu tahu itu ya. Pokoknya tuh yang oh, seperti waktu itu ya, palsu ya. Oh iya, karena 30% obat yang beredar di negara berkembang adalah palsu ya. Kalau di negara maju itu 10%. Oke, pengadaan. Memiliki alamat tetap dan jelas. Ini pengadaan ya nanti kelompok aja menggunakan di katalog ya sekarang ya. Terutama ya. Gitu. Jadi jelaskan bagaimana alurnya atau prosesnya. Membuat akun dulu dan seterusnya ya. Bahkan ada yang belum berhasil juga yang waktu itu ya. Webinar itu diadakan. Terus saya ikut. Kemudian penerimaan. Tadi kan petugasnya beda lagi ya. Untuk menerima itu apa saja yang perlu diperhatikan untuk menerima perlu diperhatikan. Kemudian kalau ada apa namanya, saya lupa sih, berita acaranya itu harus tolong dilampirkan ya kan, pasti nanti di tugas itu saya sebutkan adalah selain teori juga sebutkan contoh di rumah sakit ya, nggak harus rumah sakit yang beneran Anda bekerja, tapi rumah sakit yang kita searching di Google nanti banyak, nanti saya kasih tahu caranya. Kemudian apalagi nih, penyimpanan, nanti penyimpanan itu bagaimana caranya kan pasti berbeda ya antara menyimpan misalnya obat yang bisa disimpan dalam suhu kamar dengan obat yang harus disimpan dalam suhu minus berapa ya. Vaksin beda-beda juga minusnya, ya bagaimana ya. Terus penempatan yang narkotika itu harus bagaimana, atau obat-obat yang eh, look alike, sound alike, itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya itu norum ya. Itu ada juga di Permenkes, ditolong diperhatikan. Terus juga gambarnya itu seperti apa ya, kalau bisa ditampilkan juga agar karena nanti tugas yang dipresentasikan adalah bahan kuliah gitu. Nanti selain disubmit ke saya juga di-share ke kelas ya. Jadi kuliahnya sebagian disampaikan oleh kelompok, sebagian disampaikan oleh saya ya. Oke. Kemudian pendistribusian itu bisa apa saja ya metodenya. Yang paling ideal yang mana nih? Yang pastinya yang unit dose dispensing. Tapi bedanya dengan yang lain apa? Dengan floor stock, dengan individual prescribing dan seterusnya. Gitu. Kemudian penulisan resep, tapi sekarang sudah banyak pakai e-resep ya. Kalaupun pakai resep juga kewenangannya bagaimana, siapa yang boleh mengakses itu e-resep itu ya. Dan misalnya obat kemoterapi hanya oleh dokter onkologi misalnya gitu ya. Ya legalitasnya mesti di ini kan ya. Kemudian kesesuaiannya dengan Fornas maupun formularium rumah sakit juga harus dinilai. Dan kalau misalnya dokter meresepkan tidak tersedia, bagaimana caranya? Yang setara generik atau ditawarkan alternatif terapi yang lain yang setara, atau diajukan ke apa namanya ke KFT ya, tapi ini perlu waktu, atau ya kalau sangat diperlukan pembelian obat sito dengan apotek yang sudah ada perjanjian kerjasama. Itu nanti juga ada yang 5 benar, tapi sekarang ini kelihatannya sudah bertambah ya benarnya ini bukan cuma 5. Nanti kita bisa lihat juga di PKPO ada ya informasi dan konseling. Kemudian tadi ini masih distribusi ya, sampai dispensing sampai ke pasien ya maksudnya kalau dispensing ya. Kemudian ya pelayanan farmasi klinik itu sesuai dengan paradigma yang sudah bergeser ya, yang tadinya berorientasi kepada produk atau berorientasi kepada dokter atau kepada DPCP, sekarang beralih kepada pelayanan berorientasi kepada pasien ya, yaitu untuk meningkatkan patient safety maupun quality of life. Iya, mungkin ini masih sebatas wacana ataupun sebatas di atas kertas atau di atas slide seperti ini ya.
walaupun di dalam implementasinya mungkin ya masih aja seperti ini ya, berfokus pada dokter ya. Dokter maunya apa ya itu yang terjadi ya. Karena apalagi di Indonesia karena penduduknya sangat banyak, jadi walaupun sebagian sudah pergi ke Singapura lah, Penang lah, Australia lah, atau bahkan Kanada ya, tapi tetap aja karena pasiennya masih banyak nih yang di Indonesia, jadi dokternya belum kurang pasien, jadi masih ya udah nggak apa-apa berfokus pada dokter aja gitu ya, karena belum semua pasiennya pergi ke Singapura ya. Kalau nanti sudah pergi ke sana semua, baru kali ke sini beralih beneran ya ke berfokus pada pasien. Karena di situ pasien sebagai pusat pelayanan, semua nakes berorientasi kepada pasien. Kemudian kerjasama multidisiplin seperti kuliah di geriatri dulu ya. Kemudian dengan kompetensi yang seimbang, kontribusi profesi dikedepankan di mana DPJP adalah sebagai tim leader. Gitu. Ya mestinya sini lebih ringan ya karena tim kan berarti kerjanya bareng-bareng ya. Dan apa namanya nih prinsip-prinsip etika ini ya, prinsipnya adalah seperti ini, yaitu mengutamakan martabat dan respek, di mana menghargai pilihan pasien, mendengarkan pendapat dan mempertimbangkan budaya, kepercayaan dan seterusnya. Kemudian berbagi informasi. Jadi mengapa eh, apa namanya? Misalnya menyarankan operasi itu ada mengapanya, ada informasi ya, bukan pokoknya harus harus apa namanya operasi itu nggak bisa lagi ya sekarang ya. Jadi pengambilan keputusan mesti melibatkan pasien dan keluarga dan juga berkolaborasi ya dengan berbagai pihak. Oke ya, terutama dengan pasien dan keluarga. Oke, kemudian ini monitoring terapi ya, setelah diberi terapi harus dimonitor adanya efek samping obat ya. Kemudian adanya insiden yang tidak diinginkan. Mungkin ya, di ini monitoring dan evaluasi gunanya semuanya untuk perbaikan mutu dan juga mengendalikan biaya. Ya, ini nanti apa namanya menjadi topik residensi maupun eh, apa itu tesis ya. Ini meningkatkan target capaian misalnya kalau yang terutama berkaitan dengan apa ini eh, farmasi adalah biasanya waktu tunggu ya, tunggu maupun kualitas layanan misalnya persepsi pasien terhadap waktu tunggu seperti itu. Biasanya secara objektif juga belum tercapai ya, banyak yang belum mencapai waktu tunggu ini. Seperti itu. Kemudian ini apa ini? Pengendalian pengelolaan sediaan farmasi ya. Penggunaan obat sesuai Fornas itu berapa persen yang sesuai kan sekarang ada intinya ya. Ada nilainya. Kemudian penggunaan obat sesuai dengan pedoman diagnosis dan terapi, pengendalian persediaan secara efisien, aman dan bermutu ya tadi tujuannya dari standar ini ya. Ini pengendaliannya adalah ada evaluasi penggunaan obat, ada pemantauan terapi obat, ada pelaporan kejadian tidak diinginkan. Kemudian ini adalah root cause analysis yang menggunakan Fishbone ya nanti Anda pakai di residensi semester depan ya. Kemudian ada yang kayak why seperti itu sampai ketemu akar masalahnya ya. Kemudian yang ini failure mode effect analysis ini mungkin ada juga di mata kuliah lain, tapi nanti di mata kuliah ini eh, bisa dipakai untuk misalnya untuk manajemen risiko ya kalau di sini ya. Ya, kita lanjut ke tugas kelompok yang berlanjut ke UTS dan kemudian UAS ya. Karena ada 33 pas banget nih kelas yang saya pegang 39 C dan D, mahasiswanya adalah 33 orang. Jadi kelompoknya ada 11. Jadi setiap kelompok berisi 3. Silahkan apa namanya membagi kelompoknya itu seperti apa boleh ya. Apa namanya apakah akan diurutkan eh, sesuai dengan ini nggak tahu apakah sama ya yang dikirim ke saya nomor urutnya ataukah enggak ya karena ini namanya masih berantakan A-nya di mana-mana ya. Eh, jadi silakan mengurutkan kalau kalau lebih gampang sih kalau lebih gampang bagi saya ya saat memasukkan nilai itu yang sesuai urutan ininya ya kedua tiganya. Tuh, tapi kalau ada yang memilih sendiri kelompoknya ya silakan juga. Eh, hanya saja nanti eh, namanya sesuai dengan yang di sini ya. Jadi ini dosennya pakai gelar karena kalau gelarnya nggak ini, saya nggak bisa ngomong di sini nih, ya. Saya nggak bisa ngomong di sini nih, karena ini peraturan dikti. Sekarang bahkan eh, dosen-dosen yang tidak memiliki nomor
NIDN itu singkatan dari apa ya? Nomor induk dosen nasional itu tidak lagi masuk ke dalam sistem ya. Jadi kalau di Dikti nggak ada, terus nggak dijadikan rasio perbandingan mahasiswa dibanding dosen itu berapa sih minimal? Itu sekarang dosen yang tidak memiliki NIDN itu nggak masuk dalam rasio itu ya. Tidak menjadi apa nilai pembagi ya, angka pembagi di bawahnya ya. Jadi mahasiswa dibagi dosen ya. Karena harus ada minimalnya yang nggak boleh yang terlalu banyak mahasiswa terus dosennya sedikit. Dan S2 yang ngajar S2 juga nggak boleh juga sekarang ya. Itu dengan sendirinya nggak masuk itu nanti di dalam akreditasi ya. Oke, tapi kalau dalam apa tadi ya nanti karena di sini nama-namanya begini, jadi tolong nanti di file apa namanya itu file yang dikirim ke saya ya. Jadi file jawaban UTS maupun UAS maupun tugas itu filenya adalah nama mahasiswa ya. Jadi misalnya mengerjakan saya Lili, berarti nama filenya adalah Lili ya. Lili Indrawati. Kalau misalnya yang mengerjakan adalah bertiga ya, misalnya Lili, Kenny, terus siapa Nurul misalnya ya itu nama nama filenya ya. Jadi jangan pakai dokter Lili, nggak usah ya. Eh, susah saya masukkannya ke sini ya berakibat 80-90% nama mahasiswa berawalan dengan D ya karena dokter semua ya. Nah, itu menyusahkan ya karena saya hanya punya asisten rumah tangga nih nggak ada asisten pribadi ya. Jadi nanti saya yang masukkan. Oke, kemudian balik lagi ke eh, mana nih? Tadi ya tugasnya ya. Jadi silakan setelah ini saya keluar live, saya share dulu ya ini file ini. Silakan yang in charge adalah either ketua kelas or penanggung jawab ya. Filenya kemarin saya kirim ke 39C, sekarang saya mana ya filenya tuh nggak ada ya. Oh ini, Eh, saya kirim sekarang ya ke Pak Kenny. Eh, Sebentar lagi saya live dan dilanjutkan. Silakan bekerja dalam kelompok ataupun dalam kelas terserah ya. Ini soalnya, kemudian nanti dibuat PPT-nya. Jadi setiap kuliah saya presentasi setelah itu mahasiswa. Terserah mau dua-dua gitu ya, setiap kali ketemu dua kelompok atau sekali-sekali satu, sekali-sekali tiga boleh ya. Bagaimana mengaturnya, bagaimana perjanjiannya, silakan. Kemudian nanti kalau dalam eh, UTS, jadi nanti waktu saya udah diterima ya pakai ini ya, itunya ya, filenya. Nanti bisa di-share setelah saya leave. Nanti saat presentasi itu kan dalam bentuk PPT, nanti saya koreksi kan, kurang ini, kurang itu misalnya ya. Nanti diperbaiki, kemudian disubmit saat UTS sudah dalam bentuk yang sudah diperbaiki. Kemudian pada saat UTS itu ya dalam bentuk PPT. Pada saat UAS dibuatlah semacam ini. Kalah ya. Jadi ini nanti kan kalau Anda residensi maupun tesis harus membuat seperti ini kan ya, di tinjauan pustaka maupun di bagian latar belakangnya. Oke, jadi teorinya nanti seperti ini. Misalnya, contoh ini, contoh soalnya, misalnya saya kasih soal, sebutkan atau jelaskan aplikasi teknologi dalam manajemen logistik farmasi. Terus jawabannya, tema jawabannya adalah penggunaan blockchain dalam ini ya, dalam rantai pasokan obat. Tapi ini sebenarnya lebih luas daripada logistik ya. Format jawabannya itu dimulai dengan pendahuluan, dijelaskan dulu pendahuluannya, pengertian dan pandangan secara umum, kemudian aplikasi di bidang kesehatan, kemudian mengerucut ke bidang logistik farmasi. Dan tantangan yang dihadapi, diskusinya dan seterusnya, pro kontranya ya, kemudian baru penutup dan referensi. Referensinya disebutkan di sini, misalnya satu alinea ini diambil dari mana? Referensinya adalah dari Syahrum N. Salim 2014. Nah, Syahrum N. Salim itu harus ada di sini, di daftar pustaka ini yang terakhir ya. Seperti itu cara penulisannya. Nah, sekarang saya mau share bagaimana cara mencari rumah sakit. Contoh kan saya tadi minta jangan cuma apa ya teori, tapi juga ada nama rumah sakit, sebutkan nama rumah sakitnya ya.
harus benar-benar disebutkan. Dan bahkan ada kelas yang sangat rajin tuh sampai menyebutkannya bukan cuma satu, dua, bahkan lima atau enam ya. Karena memang kalau di googling sudah kelihatan ya Google-nya ya, itu bisa ribuan bahkan ya contohnya ya. Oh bukan ribuan lagi, jutaan bahkan ya. Jadi contohnya di jurnal kita aja nih, Jurnal Universitas Sepati Indonesia nih. Kita klik ya, Marsi namanya. Tadi caranya gimana ulang ya? Ini di Google tulis Marsi ya. Klik terus keluar deh ini. Terus diklik lagi. Nah, nih kelihatan kan? Ini adalah hasil-hasil penelitian tesis ya dari Mars, mahasiswa Mars ya. Kita klik search gitu ya, misalnya kita tulis perencanaan nih, yang kemarin saya contohkan di kelas kemarin jadi masih ada di sini perencanaan farmasi, klik search ya. Nanti keluar di bawahnya ya. Ini. Ini dari 2019. Ini ada saya juga nih di mana ya? Ini ya. 2022 nih. Judulnya Analisis Perencanaan dan Pengelolaan Obat dengan Metode ABCD Kritis di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Agung. Ada rumah sakitnya ya. Gampang ya. Jadi ini kalau pengen tahu ini eh, kayak gimana sih isinya? Apakah bagus apa enggak? Kita lihat dulu abstraknya. Kita klik dulu abstraknya. Ya, terus kelihatan tuh abstraknya. Oh, sesuai enggak nih dengan presentasi Anda atau nanti makalahnya? Ini kita lihat di sini. Ya, kalau belum sesuai ya cari lagi. Kita bisa pakai Google Scholar ya, jangan Google biasa. Google Scholar biar ketemunya adalah eh, apa namanya akademik ya. Jadi Izin dokter, misalnya, tanya. ya, ya silakan Izin. silakan Pak. Itu batasan tahun referensinya 5 tahun atau bagaimana ya dok? Oh Atau ya, bisa 10 tahun? sangat Ada batasan. benar-benar sangat diharapkan sih 5 tahun kalau sangat diharapkan ya. Tapi kalau 10 tahun juga nggak apa-apa deh. Kalau itu dari luar negeri, oke. Sekarang pas banget nih pertanyaannya ya. Kita tulis deh pengadaan dalam bahasa Inggris adalah procurement kan ya. Procurement hospital farmasi. Ini kemarin, ini yang saya tulis kemarin di kelas kemarin ya. Apakah keluarnya sama dengan kemarin? Jadi yang keluar kemarin tuh rumah sakit di Tegal loh. Oh, kita bisa sejak 2020 aja deh. Saya mau yang terbaru. Jadi saya cuma mau 4 tahun yang lalu saya klik deh. Iya, nih keluar nih. Sama dengan kemarin keluarnya. Ini adalah kita klik ya PDF ya. Dalam bahasa Inggris tapi yang nulis orang Tegal loh. Anda tahu nggak Tegal itu di mana? Jawa Tengah kan ya. Kalau yang belum tahu Tegal di mana ya. Karena orang sekarang geografinya jelek banget ya. Nggak cuma orang Indonesia, orang Amerika juga begitu ya. Jadi nggak bisa-bisa nggak tahu Tegal di mana ya. Kalau itu misalnya orang Sumatera atau pulau yang lain ya. Karena saya orang Jawa jadi saya tahu ya. Oke. Jadi ini orang Tegal juga nulisnya pakai bahasa Inggris ya. Karena hampir semua orang kan, anak-anak kita mungkin mulai dari SD atau bahkan mulai dari TK sudah bilingual ya. Jadi kalau ada istilah mahasiswa disuruh nerjemahin itu nggak benar ya. Karena kalaupun kita nggak bilingual, kita cuma tahu bahasa Indonesia doang, hampir nggak mungkin. Biasanya kita tahu dua bahasa Indonesia dan bahasa daerah ya. Jadi kita sebenarnya trilingual minimal ya. Itu nggak perlu kita terjemahin sendiri karena sekarang adalah Google Translate lah, ada Chat GPT lah ya dan seterusnya itu. Atau bahkan ada asisten pribadi dong ya itu. Jadi gitu ya. Jadi kalau nggak ada asisten pribadi, asisten artificial intelligence sudah sangat banyak ya. Kalau Chat GPT itu punya siapa? Yang punyanya Google juga ada ya, namanya Gemini ya. Gemini itu bahasa Indonesianya ya. Jadi ini bisa nih dipakai nih. Ini pengadaan, analisis pengadaan bahasa Indonesianya ya. Analisis pengadaan pasokan farmasi dengan pendekatan Lean Hospital. Lean Hospital nggak diterjemahkan ya, nanti kan Lean Management ya, nanti kalau diterjemahkan jadi apa rumah sakit langsing gitu. Lean Hospital Approach di Departemen Farmasi Rumah Sakit X Tegal, Indonesia ya. Jadi ini bisa juga dipakai, ini tahun berapa tadi? Saya kan lakukan tadi saya since 2020 ya tadi ya, saya kliknya ya, ini keluarnya 2023 ya, 2023. Itu. Gitu ya Pak ya. Cukup jelas ya. Ini yang keluar berapa sih? 15.500. Oh ya, jadi udah pilih aja. Masa cuma satu sih? Bahkan ada tuh mahasiswa ya. Ya walaupun mungkin cuma satu dua mahasiswa. Ini kan kelas yang sudah pernah saya ajar ya. Saya sudah tahu mestinya sih rajin ya. Mestinya ya. Kalau belum berubah ya. Orang kan berubah juga. Eh, itu ada yang saya minta
sebutkan contoh rumah sakitnya itu nggak menyebutkan. Terus saya komplain, ya malah dia komplain ke itu ya ke prodi. Itu kan bingung prodinya. Emangnya saya ngapain ya? Apakah saya meminta donasi kepada Anda atau mendiskriminasi orang cuma nanya ini kenapa jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan? Ya, itulah ya. Ya itu gitulah. Mungkin ada satu dua memang yang seperti itu ya, tapi yang kebanyakan 99%-nya mahasiswa sih bagus ya mestinya ya. Karena kan sekarang apa-apa gampang ya, tapi tetap aja ada yang orang generasi stroberi seperti itu. Ya, oke. Kira-kira apakah cukup jelas? Eh, Pak Kenny sudah terima ya itunya ya. Apa namanya? Eh, ini kalau di Google Scholar saya punya profile ya, karena saya dosen, jadi saya punya profile. Ini tulisan-tulisan saya yang diacu, disitasi oleh orang lain nih. Eh, ya kebanyakan sih juga dengan mahasiswa ya nulisnya ya. Tapi yang tertinggi bukan yang dengan mahasiswa, tapi buku ya. Buku yang saya tulis tahun kapan nih? Udah lama ya. Masih tetap diacu sampai sekarang. Yang dengan mahasiswa, nih yang ini ya, nih. Ini tahun 2022 nih. Persepsi manfaat persepsi penggunaan terhadap penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit di RSAU. Ya ini tapi tentang SIM RS ya, SIM RS kan saya nggak ngajar ya. Ini waktu tunggu pelayanan obat jadi tahun 2020 nih. Jadi rumah sakit X Bekasi ini nggak mau disebutkan rumah sakitnya. Manajemennya nggak mau, iya berarti kita tulis X memang ya. Kemudian ini pengendalian informasi juga nih, analisis sistem pengawasan pengendalian. Ini disitasi 4 kali ya. Ya ini semua tulisan saya ya. Oke, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya leave dulu ya. Setelah itu silakan Anda lanjut dengan yang in charge adalah penanggung jawab untuk kerja di dalam kelompok. Waktunya masih ada. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu 2 minggu lagi ya. Jangan lupa kelompok sudah presentasi. Saya juga presentasi. Ya, selamat malam. Selamat malam, Bu. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih, Dok. Ya, Dokter. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Untuk pembagian kelompok, enaknya mau dibagi-bagi sendiri terlebih dahulu atau di random aja untuk penentuan kelompoknya? Mungkin enaknya gini kali ya dok. Mungkin nanti tentukan dulu sendiri kalau misalnya udah ada kelompok. Mungkin ada yang kerjanya mungkin deketan gitu kan. Jadi lebih enak gitu kan kerjasamanya. Terus kalau memang sudah nggak ada, nanti ditentuin aja deadline-nya kapan terakhir. Mungkin besok malam kayak atau gimana. Nanti yang nggak dapat kelompok kita sesuaikan dengan nomor urut aja. Nomor urut absennya. Itu biar enak kali ya. Di random aja, Dok, di random. Kalau gitu nanti milih-milih teman. Ada yang nggak kebagian teman. Random. Random aja di random. Oh, kalau gitu di random aja ya. Yang lain setuju. Ya, di apa namanya? Di lotre. Di shuffle aja ya dok ya. Shuffle, shuffle. Ya, bebas. Oke dok. Nanti di shuffle ya dok. Nanti diinfokan lagi di grup ya dok. Nanti yang presentasi 2 kelompok atau 1 atau gimana? Di pertemuan berikutnya yang presentasi langsung 2 kelompok atau bagaimana ya? Oh, nanti mungkin dari dokter kayak ini bisa konfirmasi ke dokter Lili lagi ya dok. Maksudnya tanyain berapa gitu yang presentasi. Oke, mungkin masih ada yang mau ditanya nggak, Bapak Ibu dokter semuanya? Belum ada nih. Oke, kalau gitu udah ini ditutup aja ya Zoom-nya ya. Nanti pembagian kelompoknya diinfokan lagi ya di grup. Oke, Dok. Ya, baik. Oke, Oke, Dok. terima Baik, kasih. Dok. Selamat Terima malam. kasih. Thank you. Malam. Terima kasih. Malam.